Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pelajari ayat-ayat ini. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah hai Muhammad. Allah perintahkan kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengatakan. Terus dawuh saking Gusti Allah datang Kanjeng Nabi, katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, kepada orang-orang musyrik itu, ta'alau, marilah, ya, marilah, ajakan kepada banyak orang, marilah, ajlu, aku akan bacakan ma harrama rabbukum alaikum, apa yang telah diharamkan Rabb kalian atas diri kalian. Oke. Dados ning Nabi menika dipun dawuhi Gusti Allah supados menyampaikan kepada orang-orang kafir ini tak wacake, ya. Mari aku bacakan untuk kalian apa yang telah Allah haramkan atas kalian. Dados menika ngendikaken napa kemawon ingkang pun haramaken, apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepindah yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Nggih. Perkawis ingkang dipun haramaken Gusti Allah, persoalan pertama kali yang paling pokok, paling mendasar, yang paling besar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan olehnya adalah syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lainnya. Dalam pandangan keimanan yang benar, hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, kita ibadahi, kita pertuhankan, kita abdi. Ini penting sangat karena akan menjadi pengendali sikap dan perilaku kita. Kalau keyakinan tauhid ini benar, maka sikap dan perilakunya akan benar. Kalau keyakinannya keliru, ya, maka sikap dan perilakunya juga akan keliru. Ya, keyakinan yang benar adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan alam semesta, yang memiliki dan menguasai, yang mengatur seluruh, ya, ciptaannya, yang memberikan rizki kepada seluruh makhluknya, dan karena itu selayaknya kita menyembah, beribadah, memuji, mencintai, mentaati hanya kepada Allah. Itu prinsip pokok dari tauhid. Kasunyatan nih, fakta, ya, kenyataannya kita akan mendapati di antara manusia menika menjadikan selain Allah kok kados dini Gusti Allah. Seperti atau kados dini Gusti Allah seperti dalam pengertian apa? Dalam pengertian meyakini adanya selain Allah yang turut dalam penciptaan alam. Meyakini ada selain Allah yang turut menentukan nasib kita. Meyakini ada selain Allah yang kemudian menjadi sandaran harapan. Meyakini ada selain Allah yang turut dalam menentukan pengaturan alam semesta. Lah menika engkang lajeng nuwuhaken kesyirikan keluar. Ini yang kemudian menumbuhkan kesyirikan. Ya, hakikatnya tidak ada selain Allah dalam menciptakan, mengatur, ya, kemudian memberikan rezeki dan sebagainya. Ya. Bahkan sebetulnya kalau manusia mengikuti fitrahnya, fitrah menika potensi dasar bertauhid yang Allah tanamkan di dalam setiap jiwa manusia nalika dereng napa menika belum lahir di kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan potensi bertauhid itu ingkang lajeng pun sebat fitrah. Wa asyhadahum ala anfusikum alastu birabbikum qalu bala syahidna.
Di ayat 172 surat Al-A'raf Allah berfirman, kami ambil persaksian pada setiap jiwa mereka seraya kami berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian, pencipta, pemilik, penguasa, pengatur, ya, penjamin rezeki kalian. Qalu, semuanya menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami berjanji, kami bersaksi. Maka begitu lahir niku janipun sudah dalam keadaan bertauhid. Ini yang kemudian disebut oleh Nabi sebagai fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, yaitu bertauhid. Kalau sampun ngakeni Gusti Allah pengiranipun, fa abawahu yuhawidani au yunasironi au yumajisani, maka kedua orang tuanya lah, bapak ibunya lah yang meyahudikannya, menasranikannya, memajusikannya, menyimpang dari tauhid la ilaha illallah, itu karena faktor lingkungan yang membentuk, ya, anak ketika lahir dia tumbuh berkembang, lalu ada pengaruh lingkungannya. Ingkang sepindah yang paling pertama memberikan pengaruh tentu lingkungan keluarga, nggih menika bapa kali ibunipun. Karena interaksi pertama yang dia dapatkan tentu dari kedua orang tuanya. Niko berarti bukan membatasi hanya pada kedua orang tua, khususnya tatkala anak ini sudah memiliki lingkungan yang lain. Ya, pun rodo gede, pun tulang mriki ini kan, kemudian ada lingkungan pertemanan. Itu juga turut menentukan apakah anak ini tetap dalam fitrahnya bertauhid napa nyimpang dari ketauhidan kalau wau. Nah, baik. Jadi kesyirikan ini sesungguhnya justru bertentangan dengan fitrah manusia yang bertauhid. Oke. Maka Al-Quran mungkin ngendikaken nih, jadi keterangan saking Gusti Allah piyambak saat Al-Quran ini diturunkan di satu masyarakat yang syarat dengan kesyirikan, niku wong-wong musyrik kemawon ketika ditanya niku nggih mboten wani untuk kemudian menolak, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memberi rezeki. Walaupun secara perilaku ternyata mereka justru menyekutukan Allah dengan selainnya. Terus umpami wonten pangandikanipun Gusti Allah ngaten, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan jika kamu, hai Muhammad, tanya kepada mereka, itu orang-orang musyrik, ya. Hai Muhammad, kalau kamu tanya kepada orang-orang musyrik itu, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna, pasti benar-benar mereka jawab Allah. Tanpa ragu mereka jawab Allah. Sing dadoske nggih Gusti Allah, sing maring rezeki nggih Gusti Allah. Nawipun tang leti wong-wong sing nindakake kesyirikan niku nggih jawabipun nggih ngoten. Tapi faktanya mereka, ya, melakukan kesyirikan. Sebab selain meyakini Allah yang mencipta dan memberi rezeki, faktanya kasunyatanipun mereka juga percaya ada pihak selain Allah yang menentukan masalah rezeki, nasibnya gitu. Ya. Kemudian napa menika keyakinan tentang celaka atau bahagia, sehingga sok wonten menika niki dina apik dina ora apik niku mboten pareng, itu bagian dari kesyirikan, karena baik atau buruk itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Sing penting kula pansami itu memastikan yang kita lakukan itu benar sesuai dengan perintah Allah, niate yo ikhlas, tidak ada larangan yang pasti di dalam agami menika, maka lakukan dengan penuh keyakinan Allah akan memberikan kebaikan. Ampun ngantos ya keburukan kebaikan disandarkan pada waktu, dino, tanggal, ongko, gitu ya. Itu bagian dari kesyirikan. Ya. Jadi ini larangan paling besar, ini dosa yang paling besar. Bahkan orang kalau sampai meninggal dunia kok tasih nindakake kesyirikan niku boten bakal pun paringi pangapunten, tidak akan diberi ampunan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
tetapi dia Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Ayat 48 dan ayat 116 surat Nisa. Okay. Terus menikah pindah, ya, jangan lakukan kesyirikan. Yang kedua, larangan kedua, wabil walidaini ihsana, ya, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Artinya larangan yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dawuhipun perintahnya untuk birrul walidain, bekti kalih tiyang sepuh, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Maka larangannya adalah sebaliknya, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya, wujudnya warni-warni, ya, bukan hanya napa menika perilaku yang menyakitkan pada orang tua, tetapi termasuk napa menika berbicara sesuatu yang orang ngepenak nikah yang sepuh. Bahkan sampai Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan kepada kedua orang tuamu atau ungkapan yang tidak nyenengki, ya. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Non sewu nggih, kadang-kadang sebagian anak menika, ya, membentak orang tua, bicara kali tiang sepuh pun dengan volume yang demikian tinggi, tidak diperkenankan yang demikian. Apalagi sampai menjelekkan orang tua, merendahkan orang tua, menghina orang tua, tidak boleh, ya. Maka agama menika maringi bimbingan kula sami agar orang tua dimuliakan, dihormati, dibekteni kanthi saestu. Kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala ndadosaken, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua kita menjadi sebab keberadaan diri kita. Coba jenengan teng alam donya menika kok terus jedul dhewe nak nggih mboten? Ya, Allah Subhanahu wa taala membuat mekanisme bagaimana kedua orang tua kita menika, ya, melakukan hubungan, kemudian Allah mentakdirkan ibu kita mengalami kondisi hamil, mengandung niku nggih ora mung sedina rong dina sampai 9 bulan lebih, ya. Mengalami kepayahan demi kepayahan, luar biasa kerepotan yang harus dihadapi, diatasi, sampai kemudian kula panjenengan lahir, ya. Tidak hanya ibu, bapak menika nggih mikir dos pundi bisa napa menika menafkahi, nggih, ibu kita, kemudian kula pansami piyambak ingkang lahir sebagai anak diragati, digedhekke, dididik dengan baik. Luar biasa pengorbanan kedua orang tua, sehingga sangat layak kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala dawuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekti kanthi saestu datang tiang sepuh, berbakti dengan sungguh-sungguh kepada kedua orang tua kita, sampai Allah menyandarkan keridhoannya pada orang tua, menyandarkan kemurkaannya pada kedua orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada pada keridhaan orang tua, kedua orang tua. Kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Jadi, nggih, jangan sampai ampun ngantos kita, nggih, kula panjenengan sami menika, ya, marai wong tuwa nesu ampun. Ya, jangan sampai buat kedua orang tua murka, karena itu menjadi kemurkaan Allah. Tentu saja dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Allah, maksudipun, nggih, taatnya kita pada orang tua, baktinya kita pada orang tua itu harus dalam rangka ketaatan kepada Allah. Maksudnya kalau orang tua memerintahkan kita atau bahkan sampai memaksa kita untuk ngelakoni dosa, ya ampun dilakoni, karena itu bertentangan dengan perintah Allah. Ya, sehingga Allah dawuh ngeten, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik, menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Dadi nek dikongkon atau didhawuhi nindakake dosa, nggih ampun purun, jangan mau, ya, jangan taati. Meskipun, nah ini penting sekali, Allah tetap dawuh, Allah tetap perintahkan kita selaku anak kepada orang tua untuk tetap berbuat baik, tetap sopan, tetap ramah, tetap napa nggih,
membersamai hidup kalian tiang sepuh menika dengan akhlak yang mulia. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah engkau membersamai kedua orang tuamu di dunia dengan ma'ruf, dengan baik. Subhanallah, indah, sangat sangat indah sekali agama kula panjenengan sami menika nggih menika Islam. Wajib bakti kepada kedua orang tua, tetapi tidak boleh bertentangan dengan tuntunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ning Allah nggih saestu kuat sekali perintahnya agar setiap anak ini bakti kepada kedua orang tuanya. Begitupun menjadi dosa paling besar nomor 2 setelah syirik adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Niku nomor kali. Kemudian yang ketiga yang diharamkan lah, wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena miskin. Nah, kalau wau dosane anak kalih tiang sepuh karena mboten bekti kalih tiang sepuhipun. Yang ketiga ini bisa jadi dosa itu adalah pada orang tua kepada anaknya. Sesuatu menika ada orang tua yang karena faktor kemiskinan apa wedi ra iso makani gitu, takut tidak bisa memberi makan anak-anaknya, kemudian anaknya dipateni sisan. Ya. Jadi yang demikian juga termasuk haram, larangan, dosa sing lakoni ingkang mekaten menika. Tidak perlu khawatir dengan napa menika jatah rezeki, sebab Allah Subhanahu wa taala sampun jatah rezeki kula panjenengan sami. Saben-saben kita menika wonten jatah rezekinipun. Nek tiyang sepuh kok kemudian memiliki anak niku ya ana jatah rezekine. Maka Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ayat menika, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian, para orang tua, wa iyyahum, juga pada mereka anak-anakmu itu. Nah, yang paling penting tugas kula pansami saumpama menjadi tiang sepuh, menjadi orang tua, gitu, melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, nggih, bekerja, mencari nafkah, nggih, ndonga kanthi saestu, mboten mungkin kok kekurangan ku ora mungkin. Nggih. Selama kita yakin kepada Allah, nindaki apa yang didhawuhaken, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon pun dengan sepenuh kesungguhan, Allah Maha memberi rezeki kagem kula panjenengan sami. Maka jangan sampai membunuh anak-anak hanya karena takut miskin, wedi ora iso makani, ngopeni, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, wala taqrabul fawahisha, dan jangan kalian mendekati perbuatan keji. Al-fawahisha atau bentuk tunggalnya fahisyah. Keji ini sering dijelaskan oleh para ulama sebagai perilaku zina atau yang semisal dengannya. Zina, homo, lesbian, dan sebagainya itu perilaku zina yang mengarah kepada syahwat seksual. Jangan kalian dekati perbuatan keji. Cobi pun gatosaken bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah jangan dekati untuk larangan ini. Artinya jangankan melakukan cetot-cetot dulu, nyelaki kemawon ampun, mendekati saja jangan. Artinya larangan ini lebih keras. Kenapa? Karena dorongan melakukannya sangat kuat sehingga mendekati saja sudah dilarang duluan. Nafsu seksual manusia itu kuat sekali dorongannya. Untuk menyalurkan nafsu seksual sangat kuat dorongan untuk kemudian menyalurkan nafsu seksual itu. Sehingga larangan yang Allah sampaikan jangan dekati. Ini sama persis dengan ayat 32 surat Al-Isra itu, la taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Jadi zinanya sudah pasti dilarang, mendekatinya pun juga dilarang. Karena apa? Kuat sekali nanti dorongan kita untuk melakukannya. Maka jauhi
tinggalkan, jauhi segala yang mengantarkan kita pada perilaku keji. Ma dhahara minha wa ma baton, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Sebab terhadap perilaku yang keji menika nggih, menungso menika umumnya ndelik-ndelik karena sebetulnya dia tahu ini perilaku yang menjatuhkan kehormatan dirinya. Walaupun sebagian yang lain wis ra duwe isin, bahkan melakukannya tampak di hadapan banyak orang, ya, terlihat. Ya, tapi karena rasa malu itu sudah hilang, wis ora isin malah nganti sing delok sing isin itu. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan merusak bukan hanya pelaku perbuatan keji itu tetapi juga banyak orang, ya. Ya, akan mendapatkan pengaruh keburukan itu, termasuk karena ini nanti berkaitan dengan persoalan nafsu seksual, kemudian bisa berakibat pada aspek anak dan keturunan yang akan merusak nasab dan sebagainya, ya. Tatanan itu menjadi rusak karena perilaku keji yang kemudian tersebar luas. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Ya. Larangan berikutnya adalah jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, ya, illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar. Ya, prinsipnya mboten pareng kok mateni wong liya, ya, tidak boleh membunuh manusia yang pokok karena Allah mengharamkan itu. Ada perkecualian illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar, karena ada hal-hal yang kemudian akibatnya harus dengan membunuh, misalnya dalam peperangan. Perang kok orang mateni kan mboten mungkin, maka boleh alasan dalam peperangan atau dalam perkara menegakkan hukum. Ada orang yang membunuh kan hukumannya kisos, ya harus dibunuh. Maka dalam menegakkan hukum kisos maka boleh dibunuh. Tapi yang mateni orang asal wong mateni mboten. Tentu saja, ya, penguasa yang diberi kewenangan untuk menetapkan hukum kisos itu. Ya. Atau mungkin perzinaan, muhson, ya, orang yang sudah menikah kok berzina, itu kan kena hukuman dilempari batu sampai mati. Jadi kalau memang ada alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat, boleh, ya, tidak berdosa. Tetapi kalau membunuh orang tanpa alasan yang bisa dibenarkan oleh agama, maka ini masuk kategori haram, dosa bagi orang melakukannya. Dzalikum wassakum, demikianlah wassakum, dia Allah mewasiatkan, yaitu memerintahkan kepada kalian, bihi, dengannya, la'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti. Ya, ta'qilun itu bentuk, ya, fi'il, ya, kata kerja fi'il mudhari, agar kalian menggunakan akal. Ta'qilun itu agar akal kita kemudian difungsikan untuk berpikir dengan segala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan bahwa dalam semua hukum, aturan, atau secara lebih spesifik di ayat ini adalah larangan-larangan tadi pasti ada hikmahnya. Maka para ulama menyebutkan ada hikmatut tasyri', ada hikmah dari pensyariatan. Niki kok mboten pareng sebabin napa, niki kok diperintahkan sebabnya apa. Itu ada, ya, pasti ada hikmah dari penetapan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita akan menemukan bahwa semua yang diperintahkan Allah pasti sesuatu yang baik dan manfaat bagi manusia. Semua yang dilarang oleh Allah pasti sesuatu yang akan menjadikan bahaya dan merugikan bagi manusia itu sendiri. Ya, pun. Kemudian masuk di ayat 152. Wala taqrabu malal yatim. Masih larangan berikutnya. Semua berarti wonten pinten, dari mulai syirik, gitu, terus kemudian durhaka pada orang tua, membunuh anak karena takut miskin, kemudian larangan berbuat keji atau perilaku zina, kemudian yang kelima membunuh, ya, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, 5. Kemudian masuk ayat 152 menika tambahan, berarti yang ke-6, larangan yang ke-6.
Wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hatta yablugha asyuddahu, sampai dia mencapai usia dewasa. Ya, ini pun juga diungkapkan dengan la taqrabu, jangan kalian dekati, berkenaan dengan masalah apa? Harta. Jadi harta pun sangat kuat daya tariknya, sehingga manusia itu sangat sangat bersemangat untuk mendapatkan harta tersebut. Nah, maka kemungkinan melakukan kesalahan atau dosa dalam persoalan harta ini ya diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan jangan kalian dekati. Ya, berkaitan harta anak yatim, karena anak yatim ini anak yang sebelum ia berusia balik sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi yang selama ini memberikan perlindungan kepadanya, mencukupi kebutuhannya, mendidik dirinya, sudah meninggal dunia. Maka si anak yatim ini dalam kondisi yang lemah, padahal dia mungkin punya warisan harta. Nah, ini berpeluang atau berpotensi bagi orang yang orang yang jahat, orientasinya kepada harta, untuk kemudian mengambil secara batil, secara tidak benar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan dekati harta anak yatim. Ini milik mereka, harta yang merupakan hak anak yatim ini. Nah, Allah kemudian mengecualikan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik, yaitu lebih manfaat, artinya berorientasi kepada kemanfaatan bagi si anak yatim ini. Ya, karena anak yatim ini pada usia yang belum balik, dia belum bisa mengelola hartanya dengan baik, maka boleh ada orang yang kemudian mengasuh ya atau mengelola harta anak yatim ini untuk kemanfaatan anak yatim tersebut. Ya, bahkan nanti di lain tempat dalam satu ayat disebutkan kalau yang ngasuh ini sendiri juga membutuhkan biaya untuk keseluruhan pengasuhan tadi, ya boleh dia ambil. Tapi tidak semata-mata untuk kepentingan si pengasuhnya, bukan. Ya, lebih karena kebutuhan dan kemanfaatan bagi anak yatim ini. Hatta yablugha asyuddahu, sampai si anak yatim ini mencapai usia dewasa, dalam pengertian sudah mampu mengelola hartanya dengan baik, maka boleh kemudian harta itu diserahkan kepada si anak yatim tersebut. Begitu. Baik, ini larangan yang keenam, jangan dekati harta anak yatim ya. Yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil ya. Ini dalam praktek bisnis jual beli, maka bisa terjadi larangan di situ berkaitan dengan apa? Kecurangan ya. Nimbang tidak dengan benar ya, maka sempurnakanlah timbangan takaran itu secara adil ya. Orang mencari untung, dalam persepsinya untung itu adalah materi yang banyak gitu. Tapi persepsi keuntungan dalam kaca pandang orang beriman itu adalah melaksanakan perintah Allah. Jadi, apapun yang Allah perintahkan, laksanakan, itu keuntungan. Tapi persepsi orang yang orientasi utamanya itu dunia, materi, harta, maka keuntungan itu dipersepsikan dengan harta yang banyak. Apapun jalan yang ditempuh, termasuk nglakoni dosa barang gitu. Nah, tentu tidak demikian bagi orang beriman. Sehingga perhatikan betul dalam praktek bisnis jual beli, potensi melakukan kecurangan itu sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa auful kaila wal mizana bil qisti, sempurnakan takaran dan timbangan itu dengan adil. Artinya jangan sampai melakukan kezaliman kepada orang lain, jangan merugikan orang lain, ampun ngerugi ya. Karena prinsip muamalah di dalam Islam, baik itu jual beli, hutang piutang dan sebagainya, adalah ta'awun, saling menolong. Spirit atau ruhnya itu nulungi seduluri, menolong saudaranya ya. Jadi jangan sampai kemudian merugikan pihak lain.
la tukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Itu maknanya dengan ketentuan-ketentuan tadi, aturan-aturan tadi, hukum-hukum kalau wau yang Allah perintahkan pada kita, ya, atau yang Allah larang dari diri kita, menika semaksimal kemampuan yang bisa kita upayakan. Jadi tuntutannya itu dalam batas maksimal kemampuan kita. Kalau memang berupaya sungguh-sungguh mentok wis ra iso, ya, atau di luar kesanggupan kita, misalnya orang karena lupa, karena tidak mengerti, orang sadar dan sebagainya, tentu lepas dari tanggung jawab dosa, tidak dicatat sebagai dosa atau kesalahan karena faktor di luar kemampuan kita. Ngerti maksudnya? Wa idza qultum fa'dilu. Dan apabila kalian berbicara, bicaralah sejujurnya, ya. Bicaralah sejujurnya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, meskipun dia adalah kerabatmu sendiri. Nek ngomong ampun goroh dalam berbicara niku sing jujur sekalipun terhadap, ya, kerabatmu sendiri, ya. Kadang-kadang kedekatan hubungan niku menjadi ujian tersendiri kagem kula sami. Maka tumindak ingkang leres, ngendikan ingkang jujur menika, ya, harus kita tunaikan. Sebab bagi orang yang beriman, dia meyakini sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala pirsa, Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengawasi. Boten saged goroh kita menika di hadapan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia alimun bidatis sudur, mengetahui segala isi hati. Orang asli dikandake Gusti Allah nggih pirsa kita. Wa bi ahdi, ya, wa bi ahdillahi aufu. Dan penuhilah janji Allah. Wa bi ahdillahi aufu, janji Allah niku napa nggih? Kula sami sampun janji dhateng Gusti Allah, termasuk syahadat barang iman niku bagian perjanjian kita dengan Allah. Wa asyhadahum ala anfusikum alastu birabbikum, aku sudah ambil perjanjian, persaksian dari setiap jiwa mereka. Seraya kami berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Qalu bala syaitina, semua menjawab, benar ya Allah, kami berjanji, kami bersaksi. Niku nggih janji. Okay. Jadi semua bentuk ketaatan niku nggih isi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga napa kemawon ingkang pun dawuhaken menika kedahipun pun tampi dipun lampahi, diterima, dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi, diulangi lagi seperti ayat sebelumnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian, la'allakum tadzakkarun, agar kalian ingat, ya, bisa mendet pelajaran saking sedaya ingkang pun tetap akan kula. Nah, terakhir ayat 153. Setelah disebutkan larangan-larangan cukup banyak kalau nggih wonten pinten pun itang piyambak nggih. Ayat 153 kemudian Allah berfirman ngeten. Wa anna hadza, dan sungguh ini, ya, dengan segala aturan atau ketentuan yang telah disebutkan tadi, sirati mustaqiman. Sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, ya. Inilah jalanku yang lurus. Agama inilah jalanku yang lurus. Oke. Di ayat yang lain misalnya jenengan bika mengke ayat 61 surat Yasin, ya. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan sembahlah aku saja, nyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi makna jalan yang lurus ini adalah tauhid. Agami menika prinsipipun adalah tauhid dengan semua bentuk ketaatan, ya. Semua bentuk ketaatan yang kita lakukan itu adalah wujud dari ketauhidan kita pada Allah. Jadi bertauhid menika mboten namung maos la ilaha illallah cekap mboten.
praktek bertauhid selain ucapan la ilaha illallah niku diwujudkan dalam bentuk amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dilaksanakan, larangan jauhi tinggalkan, itu praktek bertauhid. Jadi praktek bertauhid itu demikian luas ya, lengkap mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dan Allah mengatakan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian. Ikutilah jalan yang lurus ini. Tauhid menika nggih, berorientasi pada Allah, patuh taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subula. Jangan ya malah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain itu jalan-jalan subulus syaitan, jalan-jalan setan. Nah, menarik ketika satu saat Nabi menjelaskan makna ayat menika nggih. Jalan lurus terus ada jalan-jalan yang lain. Nabi terus di hadapan para sahabat membuat garis lurus di atas tanah nopo pasir waktu itu, garis lurus. Terus di kanan kiri garis lurus itu Nabi membuat garis-garis bengkok menyimpang dari dari posisi lurus tadi, kanan kiri jalan-jalan bengkok. Terus Rasul mengatakan inilah jalan yang lurus, menunjuk pada garis lurus itu. Kemudian Nabi nunjuk pada garis-garis bengkok di kanan kiri, sedangkan di kanan kiri ini adalah jalan-jalan setan. Ya, setan akan berdiri pada tiap ujung jalan yang bengkok itu, menyeru kalian yang mungkin tengah berada di jalan yang lurus agar berbelok arah. Ya, sehingga kalian akan menyimpang dari jalan yang lurus ini. Lah, niku ilustrasi gambaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW supados kula pansami waspada, hati-hati, karena selalu ada setan yang berusaha mempengaruhi, memprovokasi, menggoda, merayu, membujuk sampai kita berbelok. Ya, mboten netapi mergi ingkang lempeng, tidak lagi menetapi jalan yang lurus, tapi berbelok ning le menggo niku piye carane ben ora krasa nek menggo. Maka diiming-imingi dengan sesuatu yang kita sukai. Apa wujudnya? Semua kenikmatan duniawi. Nah, krono seneng terus ditompo, lalu mengikuti ajakan pihak yang memberi kesenangan kalau wow menggo wis ora krasa. Ini yang harus kita waspadai bersama. Maka Allah mengatakan wala tatabi'us subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan setan. Fatafarraqa bikum ang sabilih, ya, fatafarraqa bikum ang sabilih, karena akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah ya, Dia Allah memerintahkan pada kalian la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Tattaqun pakai fi'il mudhari itu mengandung pengertian pekerjaan yang dilakukan terus-menerus. Artinya terus-menerus bertakwa. Allah memerintahkan yang demikian agar kalian bisa konsisten istiqomah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Asalpun jagi saestu tauhidipun, maka perilaku kita akan konsisten ya untuk selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dan salahnya. Mari kita sempurnakan pengajian kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Ya Allah, rahmati kami, sungguh Engkau Maha Pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.